Kasus penembakan seorang bos rental mobil di kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan anggota TNI dan menyeret pihak kepolisian mulai menemukan titik terang. Namun yang jadi sorotan ialah adanya perbedaan kronologi kejadian antara pihak TNI dan polisi. Seperti apa perbedaannya dan bagaimana nasib anggota Polsek Cinangka di Polres Cilegon yang sebelumnya disebut menolak laporan dari korban? Dalam konferensi pers di Markas Komando Armada RI Jakarta Senin 6 Januari 2025, Panglima Komando Armada TNI AL, Laksamada Madya Denny Hendrata mengungkapkan ada 3 prajurit TNI AL yang terlibat dalam peristiwa penembakan yang berujung meninggalnya Ilyas di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Denny, peristiwa penembakan itu berawal dari permasalahan pembelian mobil. Ketiga prajurit mengaku mengalami pengeroyokan oleh 15 orang yang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membeli dan membawa mobil tersebut. Dalam insiden itu hanya AA yang menembak korban. Tembakan itu mengakibatkan Ilyas Abdurrahman meninggal dan satu pegawainya, Ramli Abu Bakar, kritis. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomau, bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Denny juga membantah anggotanya terlibat dalam sindikat penadah mobil curian. Jika dicermati, TNI AL lebih fokus pada kejadian pengeroyokan yang menimpa anggota TNI AL. Kronologi ini berbeda versi dengan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Seperti apa kronologi kejadian versi polisi? Menurut Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, peristiwa bermula dari dugaan penggelapan mobil rental milik korban oleh Ajat Sudrajat. Pelaku Ajat kemudian menyewakan mobil tersebut kepada IH yang diketahui menggunakan identitas palsu. Setelah disewa, IH menyerahkan mobil tersebut pada RH yang kemudian menjualnya kepada IS dengan harga 23 juta rupiah. Selanjutnya mobil tersebut dijual lagi kepada oknum TNI AL berinisial AA melalui perantara bernama Esia dengan harga dinaikkan menjadi 40 juta rupiah. Suyudi menjelaskan bahwa Ilyas dan anaknya melacak mobil tersebut dan berakhir dengan penembakan yang menyebabkan Ilyas tewas dan 1 orang lainnya terluka di lokasi kejadian. Dari kronologi versi polisi tersebut, insiden pengejaran mobil yang dibawa anggota TNI AL di Tol Tangerang Merak tak lepas dari kasus penggelapan mobil tersebut sebelumnya. Selain 3 anggota TNI AL, diketahui kasus ini juga menyeret 4 anggota Polsek Cinangka yang diduga tidak merespon laporan korban. Lantas bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan terhadap 4 polisi tersebut? Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto membenarkan 4 anggota Polsek Cinangka yang tidak melakukan pendampingan terhadap korban melakukan pelanggaran. Suyudi menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan Propampori telah memastikan bahwa anggota Polsek Cinangka terbukti bersalah. Terungkap juga bahwa kedua anggota Polsek Cinangka memberikan informasi yang tidak utuh pada Kapolsek Cinangka. Alih-alih menyampaikan laporan dugaan penggelapan mobil yang disewa, anggota tersebut justru melapor kepada Kapolsek bahwa aduan ini terkait leasing atau pembiayaan kendaraan bermotor. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya. Hingga kini polisi sudah memeriksa 13 saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Harapannya, meskipun kasus ini melibatkan TNI dan Polri, penegak hukum dapat benar-benar profesional agar keadilan bisa ditegakkan. Terlebih belakangan publik semakin gerah dengan semakin banyaknya kasus yang melibatkan aparat hukum. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah kasus ini bisa diselesaikan secara profesional dan transparan?